Menurut Anda, manakah yang lebih baik antara menggunakan RR 1:1, 1:1,5, atau 1:2? Video ini kami buat berdasarkan komen dari beberapa teman kita mengenai RR dan cara menempatkan order, serta stop loss dan take profit yang baik. Di mana pada kali ini, saya akan mencontohkan data bagaimana cara mendapatkan profit dari hanya sebesar 2064 pips menjadi 4824 pips dengan cara yang sangat mudah. Dan video ini akan kami lengkapi dengan data backtest yang akan dapat kita bandingkan. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya mengenai risk and reward ratio yang paling menguntungkan. Pada dasarnya, di antara 3 RR yang sudah saya sebutkan sebelumnya, memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan di video ini, saya akan menjelaskan mengenai risk and reward terbaik yang dapat Anda gunakan dan cara entry posisi di market, baik itu entry buy ataupun entry sell. Namun sebelum kami lanjutkan, jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe channel ini, agar kami dapat semakin bersemangat dalam membagikan info yang mungkin akan berguna bagi Anda semuanya. Kembali lagi ke topik bahasan kita kali ini. Mari kita bahas beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing RR yang umum digunakan ini. Yang pertama, RR 1:1. Ada beberapa pertimbangan yang perlu Anda perhatikan jika menggunakan RR 1:1 ini. Di mana ketika Anda menggunakan RR ini, maka Anda akan berhadapan langsung dengan profit ataupun loss. Misalkan Anda melakukan 100 kali trading, dan dalam posisi tersebut Anda memiliki kemenangan 50 kali. Maka Anda akan berada pada titik impas, dan ini belum menghitung biaya spread dari broker. Namun kelebihannya, RR ini akan terasa lebih sedikit aman dari pembalikan arah, karena jarak take profit yang cukup dekat. Dan biasanya sudah tentu akan memiliki win ratio yang lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan RR 1:1,5 dan RR 1:2 jika digunakan pada teknik trading yang sama. Yang kedua, RR 1:1,5. RR 1:1,5 merupakan titik tengah antara RR 1:1 dengan RR 1:2. Kita misalkan kembali Anda melakukan trading 100 kali dengan menggunakan RR 1:1,5. Dan jika Anda memiliki kemenangan 50 kali saja dari total 100 kali trading, yang secara tidak langsung Anda masih memiliki selisih 0,5 dikali 50 kali, maka Anda masih akan memiliki profit sekitar 25 poin. Yang ketiga, RR 1:2. Jika Anda menggunakan RR 1:2 dan melakukan 100 kali trading, dan dalam perjalanannya Anda mendapatkan tingkat kemenangan 50 kali, maka Anda masih akan memiliki selisih sekitar 50 poin dari total 100 transaksi tadi. Namun secara umum, RR 1:2 akan lebih sulit dicapai dibandingkan dengan menggunakan RR yang di bawahnya. Dengan demikian, jika membandingkan secara langsung, maka sudah tentu win rate dari masing-masing RR juga akan berbeda. Di mana semakin besar RR, maka akan semakin kecil win rate yang akan Anda dapatkan. Setelah kita membahas mengenai perkiraan total poin yang didapatkan dengan jumlah total kemenangan yang sama, maka mari sekarang kita akan membandingkan bagaimana jika RR ini kita terapkan pada trading yang sama, strategi trading yang sama, dan juga time frame yang sama. Kita akan melakukan backtest 100 kali dengan membandingkan data ini. Dan inilah data yang kami dapatkan. Yang pertama, RR 1:1. Jika Anda menggunakan RR 1:1, maka dari total 100 transaksi yang dilakukan di market, Anda mendapatkan total kemenangan sebanyak 67 kali, total kekalahan sebanyak 33 kali,
Dan total win rate yang akan Anda dapatkan adalah 67%. Dan total profit yang didapatkan selama masa backtest adalah 2064 pips. Sementara, range kemenangan terbesar dalam satu kali trading adalah 161 pips. Dan range kekalahan terbesar dalam satu kali trading adalah minus 228 pips. Yang kedua, RR 1:1,5. Sekarang kita akan melihat jika Anda menggunakan RR 1:1,5 pada titik entry yang sama dengan cara yang sama. Dari 100 kali trading, maka dapat kita lihat bahwa strategi trading ini mendapatkan total kemenangan sebanyak 55 kali dan total kekalahan sebanyak 45 kali. Maka total win rate yang didapatkan adalah 55%. Dan total profit yang didapatkan dengan menggunakan RR 1:1,5 ini adalah 1698 pips selama masa backtest. Sementara range kemenangan terbesar dalam satu kali trading adalah 204 pips. Dan range kekalahan terbesar dalam satu kali trading adalah minus 228 pips. Yang ketiga, RR 1:2. Mari kita lihat data jika Anda menggunakan RR 1:2 dan masih menggunakan cara dan strategi trading yang sama seperti RR yang sebelumnya. Maka inilah data yang akan kita dapatkan. Dari 100 kali trading, maka kita dapat melihat data bahwa strategi trading ini mendapatkan total kemenangan sebanyak 48 kali dan total kekalahan sebanyak 52 kali. Maka total win rate yang didapat adalah sebesar 48%. Total profit yang didapatkan dengan menggunakan RR 1:2 ini adalah 2116 pips selama masa backtest. Sementara, range kemenangan terbesar dalam satu kali trading adalah 263 pips dan range kekalahan terbesar dalam satu kali trading adalah minus 228 pips. Setelah kita membandingkan di antara ketiga RR tersebut, maka kita dapat melihat beberapa data di antaranya. Yang pertama, bahwa semakin besar RR, maka akan semakin kecil win rate yang didapatkan. Yang kedua, walaupun win rate yang terkecil adalah 1:2, namun dapat kita lihat bahwa data total pips yang didapat masih lebih besar dibandingkan menggunakan RR yang lebih kecil. Nah, sekarang kita akan mencoba memaksimalkan cara entry kita, di mana kita akan tetap memakai RR dengan win rate terbesar, sembari kita mencoba mendapatkan total profit yang lebih besar juga. Ikuti cara berikut. Cara entry buy. Misalkan Anda akan melakukan order dengan nilai 0,3. Maka bagi order tersebut menjadi 3 atau 0,1 dikali 3. Ketika rule dari strategi trading yang kita gunakan sudah menunjukkan tanda entry buy, maka kita dapat melakukan entry buy dengan menggunakan target TP1 sampai dengan TP3. Sebagai contoh, maka tempatkan SL kita pada swing low terbaru. Kemudian, targetkan target TP1 dengan menggunakan RR 1:1, TP2 dengan menggunakan RR 1:1,5, dan TP3 dengan menggunakan RR 1:2. Dan Anda harus ingat bahwa ketika harga mencapai target TP1, maka segera pindahkan SL untuk TP2 dan TP3 ke area entry break even point. Hal ini untuk menghindari apabila ada pergerakan pembalikan arah tren. Cara entry sell. Misalkan Anda akan melakukan order dengan nilai 0,3, maka bagi order tersebut menjadi 3 atau 0,1 dikali 3. Ketika rule dari strategi trading yang kita gunakan sudah menunjukkan tanda entry sell, maka kita dapat melakukan entry sell dengan menggunakan target TP1 sampai dengan TP3. Sebagai contoh, maka tempatkan stop loss pada swing high terbaru. Kemudian, targetkan TP1 dengan menggunakan RR 1:1, TP2 dengan menggunakan RR 1:1,5,
dan TP3 dengan menggunakan RR 1:2. Dan Anda harus ingat bahwa ketika harga mencapai target TP1, maka segera pindahkan SL untuk TP2 dan TP3 ke area entry break even point. Hal ini untuk menghindari apabila ada pergerakan pembalikan arah tren. Berikut adalah contoh yang ketika posisi order sudah mencapai TP1, namun kemudian berbalik kembali dan mengenai stop loss. Sehingga apabila Anda menggunakan RR 1:1,5, maka akan terkena stop loss. Atau posisi ini, yang ketika Anda menggunakan RR 1:2, namun ketika harga mencapai RR 1:1,5, harga kembali berbalik menuju SL. Dan dari dua contoh ini, kita dapat melihat bahwa cara entry menggunakan RR 1:1 terlihat lebih efektif menjaga pembalikan arah dibandingkan dengan RR yang di atasnya. Namun bagaimana jika Anda ingin menggunakan order tunggal? Anda dapat melakukan langkah yang sama seperti sebelumnya, namun jika setelah melewati RR 1:1 dan kemudian harga berbalik, maka Anda akan berada pada titik yang impas. Atau jika Anda masih bingung, maka Anda dapat mengikuti langkah berikut. Cara entry buy menggunakan order tunggal. Ketika rule dari strategi trading yang kita gunakan sudah menunjukkan tanda entry buy, maka kita dapat melakukan entry buy dengan menggunakan target TP1 sampai dengan TP3. Sebagai contoh, maka tempatkan SL pada swing low terbaru. Kemudian targetkan TP1 dengan menggunakan RR 1:1, TP2 dengan menggunakan RR 1:1,5, dan TP3 menggunakan RR 1:2. Dan Anda harus ingat bahwa ketika harga mencapai target TP1, maka segera pindahkan SL ke area entry break even point. Dan ketika harga mencapai TP2, maka Anda dapat memindahkan stop loss ke area TP1. Hal ini untuk menghindari apabila terjadi pergerakan pembalikan arah tren. Cara entry sell menggunakan order tunggal. Ketika rule dari strategi trading yang kita gunakan sudah menunjukkan tanda entry sell, maka kita dapat melakukan entry sell dengan menggunakan target TP1 sampai dengan TP3. Sebagai contoh, maka tempatkan SL kita pada swing high terbaru. Kemudian, targetkan TP1 dengan menggunakan RR 1:1, TP2 dengan menggunakan RR 1:1,5, dan TP3 dengan menggunakan RR 1:2. Dan Anda harus ingat bahwa ketika harga mencapai target TP1, maka segera pindahkan SL ke area entry break even point. Dan ketika harga mencapai area TP2, maka Anda dapat memindahkan stop loss ke area TP1. Hal ini untuk menghindari apabila ada pergerakan pembalikan arah tren. Dan untuk membuktikan cara ini cukup efektif, maka kami sudah melakukan backtest kembali dengan menggunakan titik entry yang sama seperti yang tadi sudah kita lakukan pada contoh RR 1:1, RR 1:1,5, dan RR 1:2. Maka inilah data yang kami dapatkan. Yang pertama, dari data ini kita dapat melihat
bahwa ada 52 posisi entry yang menyentuh target sampai dengan TP2 dan ada 41 posisi entry yang berhasil hingga menyentuh TP3. Yang kedua, dengan win rate mengikuti RR 1:1, maka kita akan mendapatkan profit ekstra sebesar 1541 pips pada TP2 dan 1215 pips pada TP3. Yang ketiga, sehingga dapat dikatakan, jika Anda menggunakan cara ini, maka Anda akan mendapatkan profit ekstra sebesar 2760 pips. Dan yang keempat, ketika total profit digabungkan dengan RR 1:1 atau TP1 tadi, maka Anda dapat berpotensi mendapatkan profit total sebesar 4824 pips. Inilah cara yang saya maksudkan, dan cara entry yang selalu saya lakukan dalam trading saya. Karena dibanding dengan menggunakan order tunggal, saya lebih memilih menggunakan multi order seperti ini. Karena dengan resiko yang lebih kecil, kita akan berpotensi mendapatkan profit yang lebih besar. Dan perlu Anda ketahui, bahwa teknik entry ini dapat Anda gunakan pada semua strategi trading. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semuanya. Klik like dan subscribe apabila Anda suka dengan video ini. Salam, trader misterius.